tetap setia dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah ingkar dan tidak pernah bergantung pada respon kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Pagi ini kami mendengar isi hati-Mu. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati yang siap ditabur oleh benih-benih firman. Supaya kami ingat melalui firman Engkau berbicara kepada kami. Dan kami pulang pagi ini tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Ada kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan. Amen. Yang lemah dikuatkan. Amin. Dan kami pulang seperti orang yang membawa harta dalam bejana. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ada sukacita pagi ini saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ketika Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting yang mengingatkan betapa pentingnya kita. Betapa Tuhan sangat sayang kita. Dia membandingkan rasa sayangnya kepada kita melalui sebuah penjelasan seperti yang kita baca di dalam perikop berikut ini, membandingkannya dengan burung dan rambut. Seorang murid, Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara baca ayat 30. Perhatikan, sekali lagi kita ulang, 2, 3. Dan kamu, rambutmu pun terhitung semuanya. Ayat 31, kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, sebelum Abuna pindah ke Geraha Patma, Abuna tinggal di perumahan. Padat, tapi di situ ada banyak pohon. Suatu kali, halaman depan rumah ribut. Tetangga-tetangga pada keluar semua. Saya ikut keluar. Ada apa? Oh ternyata ada tetangga dari kampung sebelah yang datang membawa dua galah itu dari bambu dan ada jaring. Jadi dia teriak-teriak, ayo tangkap, tangkap, tangkap. Saya bilang apa yang ditangkap? Saya pikir ada pencuri saudara. Itu hari sore sekitar jam 6 sore. Jadi ada satu tetangga memegang ujung galah yang satu dan yang satu ujung galah yang satu. Jadi mereka mengejar burung-burung. Sore itu ada banyak sekali burung-burung kecil yang bertebaran di atas perumahan. Dan mereka mau hinggap di pohon-pohon. Nah sebelum mereka hinggap di pohon, mereka dicegat dengan jaring yang besar. Dan mereka semua terjebak. Lalu dikumpulkan di dalam satu tempat. Dan saya tanya kepada tetangga itu mau diapain? Dijual. Wah mahal dong harganya karena jumlahnya sangat banyak. Ada puluhan saudara-saudara. Dia berkata tidak mahal, ini murah sekali. Nah saudara-saudara firman Tuhan mengingatkan kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Apa artinya itu? Segala sesuatu benda yang dijual beli kalau jumlahnya sangat banyak nilainya turun. Benar nggak saudara-saudara? Karena burung pipit itu mudah didapat. Saya berkata, ini duitnya banyak besok ini. Oh tidak Pak, walaupun jumlahnya banyak, ini murah sekali 1 ekor. Karena gampang didapat burung ini. Gampang ditemukan di pasar-pasar. Semua orang lain juga bisa menjualnya. Seperti itu juga Yesus menggunakan perumpamaan ini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Di zaman Tuhan Yesus, burung pipit adalah burung yang paling mudah didapat. Paling mudah didapat di pasar-pasar, paling mudah didapat di mana-mana. Saudara-saudara, kalau mau berdosa kan bawa burung pipit untuk jadi korban. Gampang belinya, gampang dapatnya, tangkap sendiri juga bisa. Saudara-saudara, itu paling murah di zaman Tuhan Yesus. Makanya orang-orang rakyat jelata itu menebus dosanya dengan korban burung pipit. Karena paling mudah didapat, tidak mempersulit hidup mereka. Harga seekor burung pipit tidak ada artinya. Tapi Yesus membuat sebuah kalimat yang sangat penting untuk kita pahami, saudara-saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit dan diikuti dengan kalimat namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apa artinya, saudara-saudara?
Burung pipit yang dianggap tidak penting itu saja adalah penting di mata Tuhan. Haleluya. Yang dianggap murahan oleh manusia, yang dianggap similekete, diabaikan, dia ada, tidak ada harganya, itu dianggap penting oleh Tuhan. Tuhan mau mengingatkan kita kalau Tuhan tidak pernah melewatkan seekor burung pipit itu, maka Tuhan yang sama tidak akan pernah melewatkan hidupmu. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan tidak melewatkan burung yang murah, yang kecil, yang diabaikan, terlebih kita manusia yang diciptakan sebagai the crown of creation, saudara-saudara. Yang kecil-kecil itu Tuhan lihat. Maka jangan pernah menganggap remeh hidupmu. Mungkin kita tertolak oleh manusia, tertolak oleh sistem sosial. Mungkin kita merasa minder dan berkata, waduh, saya tidak bisa membandingkan diriku dengan dia. Dia begitu sulit dijangkau, begitu tinggi. Saudara, di mata Tuhan tidak demikian. Mungkin kita sering merasa, playing victims. Merasa diri sebagai korban dari sistem, merasa diri sebagai korban dari orang lain. Sehingga kita akhirnya bermain sebagai korban itu dan berkata, hidup saya begini, nasib saya begini. Oh tidak. Itu kan anggapanmu saja. Kalau burung pipit Tuhan lihat, jangan pernah merasa hidupmu tidak berarti. Jangan pernah merasa hidupmu tidak berguna. Jangan pernah merasa bahwa pergumulan-pergumulanmu tidak dicatat atau tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mau memberitahu kita di poin yang pertama ini, bahwa sekecil apapun yang mungkin diabaikan oleh manusia, yang mungkin diabaikan atau tidak dilihat, tapi itu tetap penting di mata Tuhan. Apa yang dianggap oleh manusia tidak penting, karena kecilnya, karena murahnya, atau karena sejumlah alasan-alasan yang lain. Hari ini saya mau beritahu kepada kita semua, bahwa semua apapun yang menjadi bagian dari hidup kita, sangat penting di mata Tuhan. Haleluya. Maka kasih tahu kiri kananmu, kamu berharga di mata Tuhan. Tidak ada detil apapun yang diabaikan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau bilang, saudara-saudara. Itu bagian yang pertama. Bisa nangkap isi hati Tuhan pagi ini? Bagian yang kedua. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Artinya Tuhan tahu, tidak jatuh ke bumi itu jatuh artinya ditembak. Jatuh mati gitu misalnya, atau karena lemah, sayapnya lemah dan dia akhirnya tidak bisa terbang lagi. Tidak ada yang jatuh di luar kehendak Bapamu. Saudara, saya mau beritahu kepada kita semua bahwa Tuhan tidak menyebabkan kejatuhan itu. Saudara-saudara, yang Tuhan mau bilang adalah tidak ada kejatuhan apapun yang luput dari perhatiannya. Kalau Tuhan memperhatikan kita, maka Tuhan juga akan memfokuskan diri kita pada setiap bagian dari hidup ini. Bagian kedua ini, saudara perhatikan, pada setiap bagian hidup ini yang mungkin kita merasa gagal, yang mungkin kita merasa luka, yang mungkin kita merasa hancur, atau dalam tanda kutip jatuh. Kalau burung pipit itu jatuh di luar tanpa kehendak Tuhan, tidak mungkin. Burung pipit tidak ada seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapa. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita ketika kita terluka. Bagaimana Tuhan memperhatikan kita saat kita sedang terjepit. Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa tidak ada bagian dan detil apapun dari hidup kita ini yang luput dari pengawasannya. Tuhan tidak mau dan tidak menyebabkan kita terluka. Tapi saat kita terluka, Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan sudah hadir di sana sebelum kita tiba di titik itu.
Ingat firman Tuhan yang berkata, Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melebihi kapasitas kita. Amin. Jadi kalau ada persoalan yang sedang kita hadapi, sebenarnya Tuhan itu sudah mengukur. Dia ukur, yang begini masih bisa dia tanggung. Yang begini masih bisa membuat dia bertahan. Tapi kalau lebih dari itu, dia akan gagal. Tuhan sudah ada di sana, saudara-saudara. Dengan kata lain, dia sudah mengenal kita. Dia mengenal kapasitas kita. Dia mengenal situasi-situasi yang akan kita hadapi. Dia ada sebelum kakimu menyentuh tanah karena terjatuh. Dia ada sebelum kakimu terpeleset untuk menopangmu. Walaupun mungkin sedang merasa sakit, dia membuatmu tidak jatuh tergeletak. Sebab ia sudah menyiapkan tangannya. Haleluya, saudara. Ini loh bukti sayangnya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu. Bukti bahwa dia memperhatikan kita. Kalau burung pipit saja, dia bisa tahu. Terlebih kita manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sampai kita merasa sendirian saat kita mungkin sedang gagal. Atau sendirian saat mungkin kita sedang bergumul. Tidak, Tuhan sudah ada di sana. Dia berdiri tepat di posisi-posisi yang mungkin membuat Anda jatuh. Dia topang hidupmu. Bisa terpeleset, dia topang. Tadi saya naik ke atas itu, Mak Lan bilang, doakan saya lagi Abuna. Kenapa lagi? Aku jatuh lagi. Nah saya ngomong begini pada Mak Lan, tidak boleh pecicilan. Ya toh? Karena sudah tua itu yang namanya onderdil tubuh itu mulai berkurang. Itu adalah fakta alami. Jadi harus jaga diri. Banyak tiduran, banyak duduk. Tidak boleh bangkit tiba-tiba berdiri dari kursi dengan gerakan yang mengejutkan. Tidak boleh, pelan-pelan. Kita yang sudah kepala 5 ke atas itu sudah harus waspada. Jaga diri baik-baik. Bangun dari tidur tidak boleh langsung set. Tidak boleh. Pelan-pelan. Ingat, otot sudah tua dan mengendur. Loh? Benar gak? Kecuali Abuni bilang tidak. Rambut memutih, saudara-saudara. Bagian yang kedua ini, dia mau memberitahu kita bahwa aku tidak menjadi penonton hidup Mona. Bukan jadi penonton. Jadi jangan pernah mempertanyakan di mana Tuhan ketika aku sedang terpeleset. Tuhan ada di sana. Menjagamu dan membuat semua baik. Haleluya, saudara-saudara. Kita lanjut, saudara-saudara. Dan kamu, wah itu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Manusia itu menurut data yang Abuna baca, manusia itu rata-rata memiliki 100.000 helai rambut di kepalanya. Kalau nggak percaya nanti coba hitung. Ya, 100.000 helai rambut di kepala. Ya, tapi di bagian yang ketiga ini Tuhan mau memberitahu kepada kita, ini bukan soal angka. Apalagi dalam era digital ini kan kita dilihat secara statistik. Biner. Tidak, saudara. Ketika Tuhan berkata dan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya, saudara-saudara. Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa dia tidak hanya mengenal kita secara umum. Misalnya begini, mengenal secara umum itu misalnya, siapa itu? Oh itu Pak Sony. Oh siapa itu? Dia gembala. Oh ya, dia suka makanan apa? Oh saya tidak tahu. Saya hanya tahu sekilas. Nah itu yang disebut dengan mengenal secara umum. Tuhan tidak hanya mengenal kita sekilas, saudara-saudara. Dia mengenal kita lebih dalam. Sangat dalam. Bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh pasangan kita, dia tahu. Hal-hal yang mungkin kita sembunyikan, dia tahu. Detil-detil dari hidup kita. Siapa kita? Seperti apa kita? Apa yang pernah kita lakukan? Bagaimana hidup kita saat ini? Dan bagaimana prediksi kehidupan kita di masa depan? Dia tahu karena dia Allah, dia yang menciptakan kita.
Jadi ketika dikatakan dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Itu. Nggak ada yang tersembunyi. Terhitung semuanya. Rambut adalah bagian tubuh atau anggota tubuh yang paling susah untuk dihitung. Karena jumlahnya banyak. Tapi kata dihitung di situ, saudara, terhitung artinya menarik loh. Biasanya kan orang kalau buka toko itu setiap akhir bulan dia stok of nama, benar kan? Jadi dia tulis dengan dalam sebuah inventaris mana yang sudah laku, mana yang belum laku dari stok terakhir bulan lalu, stok sekarang hari ini mana yang perlu ditambah pesan lagi. Nah, itu yang kita sebut sebagai inventaris, benar ya? Nah, kata dihitung artinya diinventaris atau sudah didata atau sudah dimasukkan di dalam stoknya Tuhan. Jadi 100.000 rambut, satu jatuh itu bulan depannya Tuhan akan restock. Dia akan, satu kurang, jadi tinggal 99.000. Saya nggak tahu, daftar saya agak panjang. Ya, daftar Abuna agak panjang karena rambut saya makin berkurang itu. Pasti dalam stoknya Tuhan jumlah helainya berkurang. Dan punya saya lebih tebal dari Anda yang rambutmu masih lebat. Berarti rasa sayang Tuhan kepada saya jauh lebih besar. Bagi yang rambut lebat-lebat. Tuhan tahu, saudara-saudara, secara spesifik kehidupan kita. Hal-hal kecil yang mungkin kita abaikan. Tuhan tahu. Maka hari ini, kalau ada detil-detil kecil dalam hidupmu, bawa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tahu, bahkan Tuhan tahu jumlah gigimu. Kalau rambut Tuhan tahu jumlah gigimu. Tuhan tahu jumlah rambutan. Tahu rambutan itu saudara? Semua bulu di tanganmu Tuhan tahu. Semua bulu di badanmu Tuhan tahu. Semua titik di badanmu Tuhan tahu. Dan dia mau memberitahu kepada kita, dia tidak hanya mengenal kita secara umum. Dia mengenal kita secara dalam, secara spesifik, bahkan secara personal. Coba lihat hubungan suami istri. Ada satu kuis itu. Nanti istri ditanya apa kesukaan suami. Dicocokkan dengan jawaban istri. Dan dicocokkan dengan jawaban suami. Suami ditanya apa kesukaan istri. Dicocokkan dengan jawaban istri. Yang buat lucunya adalah seringkali jawaban suami beda dengan jawaban istri. Nanti kita buat ya pas ulang tahun gereja lomba mengenal suami istri kali ini. Ya toh, itu seru itu. Ya, berapa ukuran sepatu istrimu, tahu nggak? Ya, berapa ukuran dalamannya? Jangan cari contohnya pada penjual. Oh, seukuran itu. Nggak bisa. Kita harus tahu. Dan itu adalah pengenalan, saudara-saudara. Pengenalan. Pengenalan yang mendalam. Maka nama kita itu sebenarnya bukan hanya sebesar atau sebuah daftar hadir di sorga. Bukan hanya sebuah daftar hadir di dalam listnya Tuhan. Tapi kita adalah pribadi yang sangat penting di mana Tuhan tahu dari jutaan orang yang berbeda secara unik di dunia. Tuhan tahu perbedaannya secara spesifik. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu hidupmu. Dikenal sampai detil yang terkecil. Yang pertama tadi apa? Tuhan memperhatikan yang dianggap tidak penting. Amin. Dunia menganggapmu tidak penting, Tuhan menganggapmu penting. Yang kedua, tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau burung pipit jatuh, terlebih kalau kita jatuh, Tuhan ada di sana. Yang ketiga, Tuhan mengenal kita sampai detil yang terkecil. Itu camkan itu saudara, catat itu. Yang keempat, saudara-saudara,
Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Termasuk kalau rambut jatuh itu Tuhan tahu. Tuhan catat. Sebab itu janganlah kamu takut. Nah, saudara-saudara, sebab itu janganlah kamu takut. Ini adalah sebuah kalimat perintah aktif. Janganlah kamu takut. Jadi kalau Tuhan menganggap kita penting, kalau tidak ada yang terjadi, kalau segala yang terjadi itu dalam pengetahuannya, dan kalau segala detil kecil itu Tuhan tahu, maka Tuhan menutup kalimatnya dengan berkata, janganlah kamu takut. Itu kalimat perintah. Iya toh. Mulai sekarang tidak boleh lagi ada yang namanya khawatir. Takut, aduh gimana nanti gimana. Detil kecil Tuhan tahu. Amin. Kamu lebih penting. Yang tidak penting aja Tuhan perhatikan, terlebih kamu. Nanti kalau aku terpeleset gimana? Bahkan Tuhan ada di sana menopangmu. Sehingga tidak boleh ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk takut. Kadang-kadang takut itu ketika dia hadir, dia tidak hanya muncul sebagai sebuah perasaan. Tapi dia hadir sebagai sebuah invasi yang menguasai hidup kita. Ketika dia menguasai hidup kita, dia menguasai pikiran, dia menguasai hati. Dia tidak hadir sebagai perasaan yang bisa kita tepis. Takut sebentar kemudian hilang lagi. Tidak. Rasa takut itu bersifat invasif, saudara. Tujuan utamanya adalah dia menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, menguasai hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Berhenti membiarkan rasa takut menguasai hidupmu. Makanya arti dari sebab itu janganlah kamu takut. Berhentilah membiarkan rasa takut menguasai pikiran, menguasai hatimu. Kenapa orang takut itu saudara? Dalam konteks rohani ya. Kenapa orang takut? Karena dia lupa siapa yang memegang kendali. Dia lupa siapa yang memegang alat kontrol. Remote control itu dipegang siapa. Nah kalau kita sadar bahwa yang memegang kendali adalah Tuhan. Maka kita walaupun ada rasa takut. Kita tidak boleh membiarkannya menginvasi rancangan-rancangan kita. Menginvasi pikiran dan hati kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Menambah beban rasa takut di dalam diri kita. Tuhan tidak berkata tidak ada yang perlu ditakuti. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan berkata ketika ada sesuatu yang membuatmu takut, ingat aku yang memegang kendali. Haleluya. Aku yang memegang remote controlnya. Jadi tidak boleh ada alasan bagimu untuk membiarkan rasa takut itu menguasaimu. Mungkin kita dicurangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Makanya selalu Bunda katakan dan ajarkan itu, put your trust in God. Biarkan Tuhan yang mengambil alih. Tidak ada yang melebihi rasa percaya itu saudara. Dan jangan biarkan rasa takutmu melebihi rasa percayamu kepada Tuhan. Sebab apa? Dia tahu kita. Dia tahu detil terkecil. Dia tahu kakimu bahkan terpeleset atau tidak. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Dan dia ada di sana. Lalu iman saya ada di mana? Oh no. Iman tidak akan membuat jaminan kepada kita bahwa rasa takut akan menjadi absen dalam hidup. Tidak. Rasa takut adalah alami. Yang Tuhan mau adalah ketika engkau mulai takut. Put your trust in God. Dan itu adalah pilihan kita. Kita harus memilih untuk percaya daripada membiarkan rasa takut menguasai hidup kita. Haleluya. Bagian yang terakhir. Pemain musik maju ke depan. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, saudara. Perhatikan itu. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Anda tahu ini? Baru-baru ini Abuna dapat WA. Ada lelang.
Pak Sony diundang lelang. Nggak tahu itu email nyasar atau tidak. Diundang lelang. Dan tadi malam diingatkan lagi. Peserta masih diberi kesempatan untuk lelang ini. Ada sesuatu yang dilelang. Saya abaikan saja, saudara. Nah, orang-orang yang berbisnis dengan cara melelang biasanya sudah menetapkan batas harga. Benar kan, saudara? Ya, yang di bawah itu tidak akan dihitung dan batas harganya disembunyikan. Yang di atas itu akan akan dilihat di ranking secara kompetitif. Mana yang lebih tinggi itu jadi pemenangnya. Saudara sepakat? Benar ya? Nah, apa artinya, saudara? Tuhan tidak sedang melelang kita. Tapi Tuhan sudah menetapkan sebuah nilai dari sorga untuk hidup kita. Dunia mengajar kita bahwa kita diukur dari produktivitas. Sistem manajemen mengajar kita bahwa kita diukur dari seberapa banyak atau besar prestasi kita. Atau seberapa populer kita. Seberapa populer. Bicara tentang populer, posting Abuna 2 hari ini benar-benar strike viral, saudara. Ya, ngeri. Cepat populer, langsung naik itu. Naik. Tadi saya cek sudah 2 juta. Baru 2 hari. Dan saya tanya AI, gimana caranya supaya terus bertahan strike. Dia kasih tahu saya, begini, buat komentar begini. Naik lagi, saudara. Wah. Itu ukuran dunia. Itu ukuran dunia. Tapi Tuhan punya ukuran buat kita sendiri. Yang tidak melihat prestasi kita. Tidak melihat popularitas kita. Tidak melihat produktivitas kita. Karena Tuhan menetapkan nilaimu bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan. Tidak. Tapi Tuhan menetapkan nilaimu berdasarkan siapa yang memilikimu. Betapa berharganya kita. Bahkan untuk menebus kita dia rela mati. Amin. Jadi angkat wajahmu. Bisnisku itu milik Tuhan. Mau orang sabotase seperti apapun, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kesehatanku, tubuhku ini milik Tuhan. Penyakit ditendang keluar. Ini secara normatif, religius, saudara. Masa depanku itu milik Tuhan. Pekerjaanku itu milik Tuhan. Pelayananku itu milik Tuhan. Tidak ada satupun dari yang aku lakukan ini luput dari perhatiannya. Kalau aku sedang mengalami goncangan dalam bisnis, pekerjaan, atau sedikit masalah dalam kesehatan, dia akan mengambil alih itu. Tujuannya apa? Mau mengingatkan kita, bukan karena prestasimu atau sesuatu yang Anda hasilkan, tapi soal siapa yang memilikimu. Maka marilah kita percaya bahwa kita ini milik Tuhan. Amin. Kalau kita punya sesuatu yang berharga aja kita jaga. Kita pelihara. Terlebih kita yang berharga di mata Tuhan. Harga kita, nilai kita bahkan sudah ditetapkan lewat kayu salib itu. Karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kamu berharga di mata Tuhan. Wah. Mari kita bangkit berdiri. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan sebuah lagu sebuah refrain dari lagu yang sangat lama. Semoga ini mengingatkan kita bahwa nilai kita adalah dari Tuhan. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Tak ada sedetik pun ku lalui sendiri, karena selalu aku kau
Resapi lagu ini saudara. Tuhan tahu situasi hati kita masing-masing. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kita. Tuhan tahu detil hidup kita. Mungkin ada sedang goncang hari-hari ini. Tuhan tahu. Dan Anda berharga di mata Tuhan. Nilaimu tidak ditentukan oleh standar dunia. Nilaimu ditentukan oleh standar surga. Bahwa kita, hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, masa depan kita milik Tuhan. Amin. Amin. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Mari tutup matamu. Tak ada sedetik pun kulalui sendiri karena selalu aku kau temani. Jadikan lagu ini sebagai doa. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Tak ada sedetik pun kulalui sendiri karena selalu aku kau temani. Haleluya. Tak ada sehelai rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Tak ada sedetik pun kulalui karena selalu aku kau temani. Tak ada sehelai pun rambutku jatuh ke bumi tanpa kau perhatikan. Tuhan sayang hidupmu. Tuhan sayang hidupmu. Kulalui sendiri tanpa selalu aku kau temani. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Angkat suaramu. Ya. Tuhan sayang saudara. Tuhan sayang hidupmu. Dia tahu. Karabata karabaya sudah karabata. Sehelai pun. Jangan anakmu Tuhan. Jangan anakmu Tuhan. Jangan. Lihat detil itu dalam hidup mereka. Ketika sedang goyang kau gelisah. Haleluya Tuhan. Sendiri. Jemaat saja. Jemaat saja. Tak ada Terima kasih Tuhan. Betapa kami berharga di matamu. Kulalui sendiri. Amin. Karena selalu aku kau temani. Haleluya. Kamu yang akan menutup dalam doa.
Terima kasih karena sesungguhnya Engkau sedang menguatkan kembali anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada lagi ketakutan di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji untuk selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali betapa kami ini berharga di mata-Mu. Engkau adalah Allah yang memegang masa lalu kami, masa sekarang kami, dan masa depan kami. Setiap perkataan-Mu yang kami dengar pagi hari ini adalah iya dan amin. Sampai kami menemukan Tuhan, jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Engkau berada bersama dengan kami, sampai kami berada di dalam kemenangan demi kemenangan. Engkau yang membuat hidup kami didandani oleh keindahan dari Tuhan, dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sesuatu yang berharga di dalam hidup kami yang tidak akan pernah kami tinggalkan. Engkau kembali memberkati hamba-Mu. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya sendiri diberkati dengan khutbah saya. Saudara diberkati? Ya. Hari ini kita akan berdoa untuk mengutus Revo. Hari ini hari terakhir Revo untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Sebelum kita berdoa, saya rindu Bapak Ibu mendengar kesaksian dari Revo. Dan sebelum pengumuman ya. Kita bersatu dalam iman untuk berdoa, mendoakan Revo. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia ya Tuhan. Bahwa akhirnya pergumulan sekian bulan yang begitu berat terjawab dengan suatu lembaran yang baru. The new season has come dalam hidup Revo Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa ini akan menjadi hari yang luar biasa, hari yang baik. Karena kami percaya Tuhan bekerja tidak akan pernah setengah-setengah. Yes. Tuhan bekerja total, tuntas. Kami percaya bahwa ada suatu rencana yang begitu besar yang Tuhan telah siapkan dalam hidup Revo. Kasih Tuhan. Tuhan sertai dia Tuhan. Sertai ya Tuhan. Kami percaya bahwa rencana-Mu pasti ya dan amin. Segala pergumulan yang masih belum terjawab, tolong Tuhan sendiri yang menyediakan jawabannya. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan Tuhan, biarlah gitu sisi yang ditinggalkan oleh Revo juga akan semakin berkembang. Amin. Youth-nya juga semakin berkembang. Begitu banyak anak-anak youth yang akan menjadikan Revo sebagai suatu role model Tuhan. Amin. Bahwa mereka percaya jika Revo bisa, maka Tuhan juga akan bisa. Amin. Berikan kekuatan iman kepada para orang tua Ya. yang juga bergumul untuk anak-anaknya. Ketika mereka melihat Revo bisa, mereka juga punya iman yang Ya. sama. Benar. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk pergumulan pasangan hidup ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan. Seluruh tanda telah terpenuhi dan tanda-tanda berikutnya juga akan dipenuhi. Amin. Kami percaya tangan kuat Tuhan menyertai Revo. Keberhasilan akan menjadi miliknya. Dia telah ditetapkan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Dia telah ditetapkan untuk naik dan tidak turun. Kemanapun Revo melangkah, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan Dengan ini bersepakat kami di mengangkat dalam- tangan kami Tuhan, memberkati Revo dan mengutusnya. Satu jemaat mengutus Revo demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pulang membawa keberhasilan,
Kau berkati keluar masuknya, berikan kepintaran dan kecerdasan, dan bawa dia untuk memegang tangan anak-anakmu, anak-anak dari G2CC, untuk berada di dalam jalur yang sama. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atasnya. Kau memberkati perjalanannya dari Semarang yang panjang sampai di Adelaide. Selamatkan, berikan cuaca yang baik. Dan bukankah roh hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan, dan itu turun atasnya. Berkati pembimbingnya, proses sekolahnya, dan segala apa yang masih diperlukan, kami percaya Tuhan sediakan. Kami mengutusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Thank you, Jim. Mari kita dengarkan pengumuman Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bapak Ibu diberkati dengan firman dan kesaksian pagi hari ini. Puji Tuhan ya, kita diberkati dengan firman Abuna dan kesaksian dari Pastor Levo. Info gereja dalam sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah dan gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk ibadah di G2CC berikutnya. Selamat datang kepada Ibu Tias dari Rafflesia. Kepada Ibu Tias mungkin bisa bangkit berdiri memperkenalkan diri. Oh di bawah, siap. Terima kasih. Kemudian nanti sore masih ada ibadah raya kedua. Masih bersama Abuna Soni Saluku di Main Hall G2CC. Kemudian sehari Jumat kita ada breakthrough prayer di tempat ini setiap pukul 17 sampai dengan 18. Hari Sabtu kita ada ibadah Youth Komsel pukul 16 sampai 17 di tempat ini juga. Dan kita bertemu lagi dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 7 dan pukul 17.00 di Main Hall G2CC. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 di halaman gereja. Kami mengucapkan happy birthday dan happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, dan pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas.